kelewat insecure bawaannya kan pengen nonjok orang ya, jangan dilakuin nanti masuk penjara. Nggak sampai gitunya juga. Kalau insecure nggak bakal nonjok orang. Aku ngerasa kayak confidence itu kan bakal kayak apa ya, confidence cewek sama confidence cowok tuh beda ya. Iya, gitu, bener. kan? Kayak cowok tuh nggak usah diapa-apain itu dia udah ngerasa pede gitu kan. Juga sih. Emang kamu ngeliat cermin nggak kayak ganteng nih gue gitu? Enggak gitu. Tapi intinya confidence ini memang bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mudah. Harus buat sesuatu kebiasaan. Ada banyak teorinya sih, tapi salah satunya itu bikin semacam alter ego. Alter ego Iya, itu jadi yang intinya e-sport itu bukan? bukan itu. Itu nama tim, jangan. Tadi Kak Wiwi kan bilang buat manggil alter ego kalau kita mau confidence. Iya. Kalau misalkan alter egonya tidur ya. Silahkan coba. Kalau semisal alter ego-nya psikopat gimana ya? Kayak namanya satu. Anjay, bergaya semua. Aku apa yang jadi gaya? Coba ngaca dulu. Nih, kita ngaca nih kenapa sih? Biar pede. Biar kelihatan ganteng dulu. Biar kelihatan oh ya biar kelihatan cakep. Mui Sigma. Jadi tadi ada ide apa kita bikin video terus ngomongnya sih habis nunduk terus lihat depan terus ini ide mau bikin muka Sigma. Nggak, jadi kan gini ya. Jadi tadi itu kita itu disuruh bikin konten gitu kan. Terus kayak si Min Max itu ngide gitu kan. Gimana kalau misalkan posenya itu kita kayak sok cool terus ngelihat dari bawah terus ke atas ngeliat ke kamera gitu. Jadi kayak Sigma ya. Sigma atau film horor itu. Itu lightingnya sih, Pak. Nah intinya, tapi mau Sigma atau mau film horor kita tuh butuh confidence buat ngelakuin Bener. itu kan. Karena misalkan nggak pede kan kejatuhnya cringe. Iya. Nah, Orang-orang nih biasanya gini. oke kan? Ya orang-orang biasa gini. Ah. Niko nih nggak sih ini? Hah? Nggak kayak gitu. Oh, kayaknya. Kayak gitu. Arah topik banget. Oke. Lanjut. Oke, back to the topic of confidence. KWB sama kayak KJ sendiri udah ngerasa pede nggak sih? Tergantung mood juga sih. Kadang aku merasa pede, kadang aku nggak ngerasa pede, kadang ngerasa lemes gitu kan ya. Kadang rasa sakit juga. Ini lagi sakit Dia tuh lagi sakit, makanya dia tuh dari tadi curhat. Nggak selesai diungkit. Dia capek guys. Oke, jadi kalau masalah confidence ini tergantung sama pekerjaannya masing-masing ya. Kalau aku sendiri, kalau misalnya memang butuh untuk confidence kayak mungkin lagi mentoring sama kalian, anak-anak Maxi. Nah, aku mau nggak mau harus tetap confidence. Meskipun aku lemas, meskipun aku lagi sakit atau apapun itu, tetap harus share yang terbaik lah untuk kalian. Weda. Ya, tapi intinya confidence ini memang bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan mudah. Harus buat sesuatu kebiasaan. Ada banyak teorinya sih, tapi salah satunya itu bikin semacam alter ego. Keren banget namanya. itu yang bipolar tuh gak sih? Alter ego Iya, itu jadi yang intinya e-sport itu bukan sih? bukan itu. Itu nama tim, jangan. Oke, anyway. Betul kan? Alter ego itu anggapannya kayak something yang bertolak belakang sama kita ya. Intinya kepribadian kedua lah atau yang lainnya. So, ketika kalian punya suatu weakness atau suatu kelemahan, itu bisa menjadi makanan kekuatan bagi si alter ego ini lagi. So, ketika kalian lagi merasa lemah, merasa weak, kalian bisa panggil alter egonya buat tampil menggantikan kalian. Kalau misalnya ini dilakukan secara terus-menerus, lama-lama alter ego ini akan menjadi suatu bagian dari diri kalian sendiri dan nggak perlu dipura-purain lagi anggapannya. Kalian benar-benar jadi seseorang yang sudah tidak memiliki weakness-nya itu lagi. Ya itu salah satu caranya sih, tapi ada banyak teori ya di sana. Kalau aku sih pokoknya macam pede aja dah. Tadi Kak Wiwi kan bilang buat manggil alter ego kalau kita mau confident. Yeah. Kalau misalkan alter egonya tidur ya. Silahkan coba. Kalau semisal alter ego-nya psikopat gimana ya?
Kok sangat jauh sekali ya. Karena ada yang alter egonya kayak di film Split itu. Oh iya, aku juga mikirin film Split itu loh waktu. Enggak seganas itu guys, nggak seganas itu. Itu bukan alter ego ya, itu Keseluruhan. bukan kepribadian ganda. Bipolar kan, makanya aku tadi ngomong kan. Alter ego bukan bipolar kan? Lebih ke muka lain dari kalian sih, bukan sesuatu yang ada. Kayaknya muka dicopot gitu. Ya, makanya namanya topeng gitu lah ya. Aku bayangin Ultraman. Kenapa Ultraman? Apa? Gak pernah seumur hidup aku lihat Ultraman buka topeng gini. Halo, gitu gak pernah. Oke, anyway, so alter ego itu beda sama kondisi penyakit yang mana kalian punya kepribadian ganda. Alter ego itu sesuatu yang kalian buat sendiri. Jadi kepribadian lain yang benar-benar kalian ciptain secara diri sendiri, niat dari kalian sendiri. Jadi bukan sesuatu yang ganas kayak gitu, bukan kayak yang di Split gitu ya. Oke, paham. Oke. Jadi kita buat alter ego kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi bukan tidur ya, caca-caca. Seperti contohnya ada banyak anak-anak yang suka sama Superman dan akhirnya alter egonya Superman loncat dari jendela. Nah, gitu ya. Nggak gitu. Mau alter ego kayak gimana pun nggak bisa terbang guys. Oh, gitu. Jadi jangan terlalu ngayal juga ya. Oh iya. Siap. Ya anyway. Mungkin gini loh, yang aku nangkepnya itu kalau alter ego itu kayak nggak sih, misal kita di rumah itu anaknya yang kayak manja gitu ke orang tua gitu kan, tapi di dunia kerja itu kita tuh dituntut buat jadi pembawaannya tuh dewasa gitu kan. Jadi kan akhirnya kan kita ada sisi yang ada yang cuma ada di rumah dan juga ada sisi yang profesional yang ada di dalam dunia kerja gitu ya enggak sih? Semacam ya, jadi itu memang benar kepribadian yang kita buat sendiri. Istilah lainnya archetype-nya kita. Jadi kita itu punya banyak jenis. Ketika kita ngobrol sama keluarga, ketika kita ngobrol sama temen, ketika kita ada di kantor, itu semuanya pasti ada archetype yang berbeda-beda. Dan itu bukan sesuatu yang jelek. Memang kita dilatih untuk harus tahu tempat juga kan. Ya apa caranya kita bertindak di tempat tertentu gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak sekarang waktu kerja kita harus tetap confidence. Tapi kalau misalnya di kamar sendirian ngapain juga confidence, nganggur banget, ya tidur. Tapi ya gitulah. Tapi aku dengar sih kayak Kak Keji nih. Kak Keji tuh di Surabaya, dia tuh orangnya party banget gitu loh. Iya. Kalau di Ponorogo kalem gitu kan. Nah coba mungkin kayak gitu yang dimaksud sama. Nah ya coba di-share tuh. Kok bisa kayak gitu tuh? Kenapa tuh? Ya mungkin bisa ditanyakan ke mama saya sendiri ya. Loh kenapa jadi mama? Coba kamu punya nomor mamanya nggak, kita telepon? Oh enggak. Enggak usah. Halo? Enggak usah. Tidak usah. Oke, gimana nih? Kalau menurutmu sendiri gimana, Kak Keji? Untuk alter ego ya. Mungkin karena kalau di Surabaya itu kan orang-orang udah ibaratnya sedikit yang kenal aku gitu loh. Daripada di Ponorogo gitu kan. Oh, kalau di Ponorogo Jaim. Ya Jaim. Oh gitu konsepnya. Jadi kayak ke mall, ke mana gitu pasti kan ketemu orang kenal gitu kayak Kevin gitu. Ya Kevin ya. Kalau di sini manggilnya Keji. Kevin. Lagi ngapain? Coba nunjuk kamera. Kevin. Gitu. Lagi apa ya? Lagi biliar gitu. Pasti anak nakal gitu. Gitu. Enggak sih, Kevin kalau dipanggil kayak gitu, kalau di Home Alone nggak nakal. Dia memberantas kejahatan. Anak kecil yang main di Home Alone. menyiksa pencuri ya. Iya, menyiksa pencuri. Tapi pinter banget sih. Kalau di Indonesia udah dipidanakan itu. Beda Kevin. Nah, bukan Kevin yang ini guys, beda. Jangan dilaporin ya. Makanya gini loh, Kevin itu namanya pasaran, makanya kita ganti ke Keji, iya bener. Hati-hati guys, menganiaya Kang Bekel bisa dipidanakan ya. Oh iya. Oh, akhir-akhir ini ada berita itu loh, penganiayaan gara-gara ada jadi gini, ada berita barusan penganiayaan yang dilakukan oleh OB karena OB itu dibilang bau badan sama staff lainnya. Jadi dia tuh mukul, dia tuh nonjok orang-orang lain cuma gara-gara mereka bilang kalau dia bau badan.
Urusannya apa ya? Susah. Beli parfum, Iya, sadar diri. deodoran, Nah itu balik lagi ya, deodoran. mandi. Ya mandi lah mini Ya, mandi. mini mandi lah ya. Jadi mandi, beli parfum, pakai deodoran itu juga ya mempengaruhi kepercayaan diri kita. Jadi kita kalau udah kelewat insecure bawaannya kan pengen nonjok orang ya, jangan dilakuin nanti masuk penjara. Nggak sampai gitunya juga. Kalau insecure nggak bakalan nencok orang gitu. By Oh the way, mungkin bakalan marah. Kak Caca sama Kak Geci kalau mandi biasanya pagi pakai air hangat atau air dingin? Aku sih pakai air apa adanya. Aku sih jujur mandi cuma sekali sih sehari. Astagfirullahaladzim. Panas banget. Tenang, enggak. Jadi gini guys, dari tadi kita nyium bau bawang sebenarnya. Nggak, jujur aku mandi itu pulang kantor itu kan mungkin bisa jam 7 jam 8an baru sampai. Terus ya mungkin Instagraman atau ngapain dulu gitu. Baru jam setengah 10 aku mandi. Ya Apa sama mandinya sih. setengah 10 sebenarnya. malam kali? Sama sih kan makan Enggak. dulu kan capek. Mager. Aku juga sih. Makan dulu. Iya, makan dulu. Ya, benar. Nah, terus baru mandi sikatan. Terus Bersih. pagi cuma sikatan aja sama Oh raut. gitu. Cuci muka. Merasa bersih dia, soalnya nggak kemana-mana. Gitu. Oke, masuk akal. Gitu. Tapi ternyata mandi pagi itu penting. Jadi kalau kita mandi pagi pakai air dingin itu ada hormon di tubuh kita yang naik sehingga kita itu lebih fresh dan lebih pede. Ini termasuk ngefek di Fresh, confidence lebih, juga. Iya. Lebih fresh, lebih pede dan lebih menggigil. Enggak. Enggak. Gigilnya enggak segigil itu kok. Tenang. Kecuali kalian hidup di gunung ya, aku nggak tahu kalau itu ya. Itu kayaknya dingin banget. Tapi anyway, aku sendiri juga sudah coba nih. Setiap pagi itu mandi air dingin. Coba kalian mandi air dingin itu bukan air dingin sambil gini-gini. Tapi kalian harus tetap nafas. Sambil- Jadi kenapa duga? Oh, biasanya kan kalau sambil Enggak. mandi kan sambil nyanyi. Enggak, biasanya kalau mandi pagi-pagi itu kan sambil olahraga pagi gitu kan gini terus. Nah, itu yang nggak boleh dilakuin teman-teman. Itu yang nggak boleh dilakuin. Jadi coba kalian mandi sambil buang nafas sambil ngerasain dinginnya itu. Ambil dinginnya, masukin ke badan kalian. Lepaskan. Ya lepaskan, hembusin. Gimana caranya? Ya tinggal dihembusin aja. Kalian nggak boleh gini atau gemeter atau lompat-lompat kayak Eji tadi ya, olahraga itu ya. Kalian coba itu deh. Sekali 2 kali kedinginan lama-lama sudah biasa. Terus badan kalian tuh akan bener-bener ready buat ngelakuin apapun deh. Itu ngefek banget. Aku dulu awalnya nggak percaya sebelum nyoba. Ya apa sih ini teori macam apa gitu kan ya. Tapi ternyata bener ngefek. Itu salah satu yang aku coba sih supaya kalau pagi itu masih fresh. Terus habis itu sorenya ngantuk. Nggak Mungkin kuat. perlu mandi lagi. Oh gitu ya. Oh, iya. Di sini ada toilet. Ada kamar mandi di sini. Boleh. Gas. Cek kan? Oh. Loh. Nggak boleh dipakai di sini buat tamu aja. Ya. Tapi tenang, kita juga punya kamar mandi buat kita kok. Jadi kita tetap bersih ya guys. Nggak bisa dibuat mandi kok. Ya beda. Masa mau mandi di kantor? Kalau Ya, bisa siapa tahu? Emang mau nginep? Enggak sih. pengennya sih. Enggak sih. CIK. Info request nginep kapan-kapan. Oke, Jauh mungkin- banget lo pulang dari pulang dari barat ke timur, terus besok paginya dari timur ke barat. Sampai malam barat timur tidur berangkat lagi. Capek. Sama sih. Nah kan. Belum bensinnya. Nah, kalau bisa nginep kan enak. Ayo Cik Kak. Jadi Oh, iya. rumah ini kantornya. Loh, vibe-nya kan emang comfy gitu. Ya juga sih. Anyways, balik lagi ke topik confidence nih. Aku ngerasa kayak confidence itu kan bakal kayak apa ya? Confidence cewek sama confidence cowok tuh beda. Iya, nggak sih? bener, Iya kan? bener. Kayak cowok tuh nggak usah diapa-apain itu dia udah ngerasa pede, gitu kan? Ya, Iya. enggak kayak gitu juga sih. Emang kamu ngeliat cermin nggak kayak ganteng nih gua gitu? Enggak anjir. Kagak ada kayak gituan. Ya. Oh, jelek-jelek. Yang kayak di TikTok itu ya. Iya kan? Ini biasanya. Yang Enggak, terus enggak. berarti jangan-jangan kalian KG nih. Kayak gitu Terus trap gitu ya? Hah? Terus trap. Apa Tahu itu? nggak? Terus trap yang itu loh, yang video-video yang masak-masak tapi nunjukin otot terus sok ganteng gitu. Yang pakai apron Itu doang nggak gitu loh. Iya, yang Coba. pakai apron doang gitu. Enggak tahu. Kan nggak tahu. Oh, ototnya Kenji ditunjukin semua. Enggak tahu. Baunya Sigma male. Sigma Kenji. Dia nggak tahu. Dia nggak paham guys, dia nggak paham. Yang paham aja. Saya baru seminggu guys di sini. GTTA. Hey, itu ada trennya. Iya, nggak cuma di sini, di luar negeri juga ada tuh. Banyak.
Aku tanya ya, buta apa tapi buta tiba. Aduh. Oke, kembali. Oke, balik lagi. Memang confidence-nya cewek agak beda sih. Aku sendiri juga nggak paham ya. Mungkin dari Kak Caca Ya bisa kalau menjelaskan. Kalau dari aku sih, yang jelasnya mandi ngaruh sih. mandi pagi tuh ngaruh kan. Kayak kalau misalkan aku bangun tidur itu, aku benar-benar harus prepare. Jadi aku nggak bisa bangun tidur itu terus abis itu kelabakan terus mandinya kayak asal-asalan gitu, kayak nggak bisa kan. Pasti hariku tuh berikutnya bakalan kayak nggak semangat gitu, kayak lo. Jadi kalau misalkan aku nih bangun pagi gitu kan, terus aku punya waktu persiapan sekitar 1 jam 2 jam gitu buat mandi, shower yang enak, ngeringin rambut, terus abis itu make upan, eyeliner gitu, terus jadinya kan kayak pede ya, mau ngapa-ngapain itu rasanya kayak ya udah los aja gitu, mood itu happy. Mas waktu aku kan nyetir mobil, terus aku dengerin lagu-lagu yang aku play itu enak gitu loh, walaupun moodnya cuacanya lagi seduh atau gimana, tapi kayak low vibe gitu. gitu. Lagunya sih nggak enak gitu. Biasanya sih kalau misalkan nggak mandi ya. Oh, biasanya nggak mandi kan? Biasanya nggak mandi, ketahuan guys. Enggak, biasanya kalau misalkan aku bangunnya telat gitu kan, kayak abis begadang gitu, terus abis itu bangun telat nih. Jadi aku cuma punya waktu persiapan 15 menit ya. Buat mandi tuh nggak cukup. Jadi memang cewek lama ya mandinya. Ya kan harus sikat gigi, cuci muka, bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, main. Selama nggak keramas, nggak main lagi sih. Selama nggak keramas, mandi, cuci muka, sikat gigi itu paling cuma 5-10 menit doang. Enggak ya kan kita kan perlu pakai itu facial wash, terus habis itu bener-bener thoroughly sikat gigi kan harus sampai belakang biar gigi kita gak kuning gitu kan. Okay. Terus kita harus pakai parfum dan sebagainya gitu kan. Nah kalau misalkan ya aku udah kayak ya itu tadi cuma punya waktu 15 menit buat prepare, terus aku make upannya di mana? Di mobil gitu kan. Bayangin aku eyeliner, kalau misalkan mobil, bayangin aja eyelineran di mobil sambil nyetir gitu kan. Waktu lampu merah aku eyeliner, nggak simetris, dan itu tuh kayak confident tapi pakai make up. Nah ya memang kan. Nah, bener. Cewek bener. Iya. Cewek itu kalau stylenya jelek itu confidence-nya pasti turun. Nah, makanya kan mereka pakai makeup. Nah, belum waktunya kita buat milih baju, buat matchmaking gitu kan. Perharinya biar dalam 1 minggu itu nggak sama itu doang gitu kan. Ribet ya, pikirannya ribet ya sampai sana ya. Ini tahu nggak? Ini bajunya KG dari kemarin dipakai, sedangkan aku kan 2 kali. Kan seenggaknya bisa dipakai 2 kali. Aturan berbeda. Aku udah ganti baju berapa kali nih? 2 kali. Aku bahkan pakai 2 kali. Laundry mahal, guys. Cuci sendiri lah. Cuci sendiri lah. Nggak ada di rumahnya yang Surabaya, nggak ada. Ya beli mesin cuci lah. Belilah. Gosok sendiri. Gosok sendiri lah. Iya. Iya, nggak perlu mesin, ember, sabun, udah gosok sendiri, kucek sendiri, bilas selesai. Laundry aja langsung dapat. Ntar dia tidur jam berapa, terus habis itu ntar dia confidence-nya gimana? Buat jadi olahraga pagi. Oh gitu. Pagi-pagi bangun cuci dulu. Saran buat KG ya, saran buat KG. Gimana kalau KG tidurnya jam 9 malam, bangun jam 4 pagi nyuci baju. Nah, bener, cocok sudah. Olahraga dulu, bangun sampai kantor sudah seger. Udah seger. Sudah keringetan soalnya. Nah, habis keringetan kan cuci mandi yang very nicely, pakai sabun cuci muka. Nah, seger langsung. Seger, bajunya bisa ganti tiap hari, nggak masuk angin ya kan. Terus keuntungannya kalau misalkan mandi jam segitu kan pakai mandi air dingin tadi itu. Yeah. Nah, kesimpulannya. Habis itu kamu tidur. Ya, sampai kantor tidur ngantuk. Soalnya udah kerja. Enggak sampai kantor juga. Sampai kantor kecapean. Perjalanan tidur. Sampai perjalanan jatuh. Enggak lah. Doanya enggak. Nauzubillah min dzalik. Parah doanya. Tapi gini-gini aku sering loh nyetir mobil gitu kalau ngantuk. Jadi kadang nyetir sambil nggak kelihatan jalan. Bahaya. Pak polisi. Tidak layak ditiru. Tidak layak ditiru. Mau gimana lagi ngantuk? Ya sudah, coba lagi jalan aja dah. Kadang ya kalau nyetir tuh sudah ngantuk ya sudah merem ini.
Gak tahu ya apa yang terjadi, tapi untuk sementara nggak pernah nabrak sih untungnya ya. Nggak mau sih juga nggak menabrak. Oh, Ya, jangan sampai nabrak lah. amin. Balik lagi ke topik confidence. Itu tadi dari sisi cewek. Kalau dari sisi cowok biasanya ngapain? Mungkin dari Kak KJ dulu. Ini dari tadi senyum-senyum doang kayak orang gila. Cuci baju dia. Ini memaksa senyum karena saya lagi agak panas, agak sakit. Oh, gitu. Meriang. Meriang. Nah, ini Kita juga kasih confidence ini, pasang muka palsu, senyum doang. Alter egonya dia. Iya, Bukan, itu muncul dah. Mika Iya. pas Miki. Ya. Ini untuk menyembunyikan penderitaan nih senyum. Emang kamu menderita apa? Baru 1 minggu. Kamu belum ngerasain 1 tahun di kehidupan IT. Kan biasanya kan apa first day itu kan yang menderitanya itu. Ya, kamu first day nganggur. Merasakan apa? Kamu first day nganggur kemarin. Ayo. Apa iya? Iya, kamu yang minta kerjaan ke aku. Tapi emang awal-awal kalau kerja emang adaptasi dulu kan, jadi emang agak berat. Dikasih kerjaan ini itu belum biasa sama tradisi kerjanya, sama lingkungannya, sama orang-orangnya, jadi emang berat awal-awal. Enggak sih, ini panas gara-gara kemarin kehujanan. Masih diungkit lagi. Sedikit lagi. Dia udah ngomong gitu udah berapa kali. 4 kali kayaknya. Nanti editornya harus ngasih ini ting. Counter ya, Counter. editor kamu kan, counter nanti hitung sendiri. Oke, Anyway, kita balik kesimpulan ya. Apa kesimpulannya? Kita dari tadi ngomong apa random banget. Enggak ada kesimpulan. Kesimpulannya guys, kalau misalkan kita mau confidence, kita mau percaya diri, itu berarti kita balik lagi ke persiapan diri. Benar. Gitu kan. Mulai dari mandi air dingin, bikin alter ego, terus abis itu kalau buat yang cewek yang make upan, baju matchmaking baju gitu kan. Kalau Rempong ya. Ya, gimana lagi? ya gimana lagi? Pokoknya selama kalian sudah mempersiapkan diri kalian yang terbaik, otomatis dari diri kalian pasti ada kepercayaan diri karena kalian sudah mengerahkan yang terbaik. Apa suaraku jadi rendah banget? Aku belum minum banget. Ini biasanya stigmanya keluar. Tapi jangan-jangan bentar lagi kayak itu loh meme yang Wolf Au gitu. Apaan? Nggak tahu. Gak tahu. Yang sebentar, aku tunjukin. Ya, jadi lagi Ya. dia yang menunjukkan kita closing dulu. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih tonton ya, thank you teman-teman. Ini sudah di ujung acara kita, di ujung podcast kita. Thank you sudah nonton. Ya, ini sudah podcast keberapa ya? Nggak tahu, nggak ngikut. Nggak ngitung juga ya. Ya anyway, keep up sama konten kita. Kalau misalnya kita ada share podcast, ada share Maxi Talk di YouTube, di IG. Keep up aja sama konten-konten kita, selalu nonton ya. Kita akan selalu panggil teman-teman dan terutama kalau misalnya teman-teman komen, jadi komen di sini ya. Pasti akan kami call up. Pasti bakal dibalas sama Minmax kalau nganggur. Kalau nggak nganggur. Kalau nganggur. Kalau nganggur, oke. Oke, gitu. Emang ada yang nganggur di sini? Nggak ada. Nah anyway, kita pasti akan shout out ke kalian yang rajin komen, orang-orang yang setia sama kita. Lama-lama nih kita ajak ke sini juga kok. Betul. Ajak buat kerja. Udah, buat konten. Oh, tak kira. Dia butuh temen guys. Yuk videographer min 1. Tapi kalau misalkan mereka malah nggak ada yang komen gara-gara takut dijadiin konten gimana? Kan orang-orang sekarang nggak. Makanya build confidence biar mau di konten. Oh gitu. Iyalah. Oh, Aku gitu. dulu juga nggak mau ikut-ikut jadi konten. Ujung-ujungnya jadi presenter podcast. Iya. Ya udahlah. sudahlah, gimana lagi ya? Ya udahlah. Asik kok. Nah, intinya gini sih, kalau misalkan aku ya ngambil kesimpulan lagi, itu kalau misalkan kita mau percaya diri, mau ngapa-ngapain. By the way, bikin counter dia ngomong kesimpulan berapa kali ya? Berapa kali ya? Ya intinya gini, kalau kita mau percaya diri, ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Jalanin aja lah. Ininya nggak usah kepikiran banyak-banyak dah. Nah, Ya udahlah. betul. Biasanya tuh orang-orang overthinking, ini orang lain lihat aku gimana. Iya. Padahal sebenarnya nggak kayak Ya gitu. udahlah. Semakin ditakutin malah semakin terjadi. Jadi mending kita nggak usah dipikirin. Betul. Mending gak usah mikir sama sekali. Terus siapa cara kerjanya? Anyway, thank you semuanya sudah nonton. See you di podcast berikutnya. Salam maksimal.